Mun bujur kita paham sifat 20, belum lagi yang sifat 21 lah, yang ke-20. Nah, kita itu bersifat tawadhu. Nah, ini cirinya. Jadi mau hendak menilai ini aku ini ahli sifat 20 atau kada. Nah, lihati bersifat tawadhu kada aku nih. Amun kita gawian marimihakan orang, menganggap orang ninto apa orang sepeler. Apa sepeler lah. Sepeler. Sepeler aja sepele. Nah, menganggap sepeler, menganggap biasa, menganggap remeh. Apalagi sampai bila kita melihat orang yang bermaksiat, nintu aja. Neraka baikung. Meremehkan narangnya, nintu aja. Nah, takulibi kita melihat, nah siapa yang dikulibi ini siapa? Nah, kita yang ahli ibadah karena memandang kita ini ahli ibadah, nah lalu mudah kita tuh kena meremehkan orang yang pangulir beribadah. Kita disuruh beribadah, cuma kada disuruh meremehkan orang. Tak pandang kita alim, ilmu banyak, luas, pokoknya dalam sampai ke bawah bumi ke-7-nya paham, tinggi pulang, limpat pada aras tingginya ilmunya ninto, luas pulang, seluas dari masyrik sampai ke maghrib ilmunya. Nah, lalu tak pandang seorang alim, tarimihakan orang bungol. Ini kadang bisa guru tuh pian melihat murid ini pembabal bener bisa tarimihakan tuh. Imbah ulangan dilihati ini nilai kada sebuti-buting kada ada bujurnya, soalnya 30 sebuti-buting kada ada bujurnya, maka tuh hari-hari nak kayak itu dilajari sudah juga sampai berucap yang guru dasar pembabal si bongol ini aja, sia-sia aku melajari aja. Nah, tarimihakan kada? Tarimihakan. Nah, hati-hati ini biasanya bisa tarimihakan orang bongol. Padahal sabab yang si pembabal tadi kita ini ganal benar pahalanya melajari ini tuh. Nah, kita melajari karena kan yang pintar yang belajar langsung paham, dikit pahalanya ada banyak. Tapi mau dilajari kada paham-paham, tatapnya kita lajari istiqomah. Nah, ini yang banyak pahalanya. Jangan-jangan ini kena yang memasukkan kita ke dalam surga. Nah, berterima kasih kita. Cuma jangan sakalasan pembabal. Paksa gurunya boleh ke rumah minum budrik. Pusingnya aku jalan pada gurunya nah melihat yang sakalasan pembabal kayak apa ada aja nang kayak itu jawaban. Nah, jangan merendahkan orang walaupun kita disuruh beribadah, jangan meremehkan orang yang kada cangkal beribadah. Walaupun kita disuruh alim, disuruh berisi ilmu, jangan merendahkan orang yang jahil kada bersifat kada berisi ilmu. Kenapa aja? Karena kita dengan inya sama kosong-kosong. Nah, kita yang berisi ilmu itu sambatannya aja, hakikatnya kita kada berisi apa-apa. Orang jahil memang kada berisi apa-apa. Kita yang ada ilmu sekolah yang 30 tahun di mana-mana sekolah nih, tetapi kada berisi apa-apa juga. Maka kita yang sambat orang menyambat kita nih alim dengan orang yang kita lihat jahil sebenarnya sama-sama kosong. Kita nih ahli ibadah lawan orang yang pangulir dalam pandangan kita yang paham sifat 20 sama. Nah, sama-sama kadada berisi kebaikan. Kita cangkal beribadah, cuma pun siapa nih? Pun Allah. Berarti kada berisi ya juga. Inya pang sudah memang mulai bahari kada berisi sudah. Sama-sama kada berisi. Nah, maka disuruh kita beribadah cangkal, tapi jangan meremehkan orang yang pangulir beribadah. Disuruh kita bersifat alim, menuntut ilmu, tapi jangan meremehkan orang yang jahil. Nah, maka pandangan hakikat memandang bahwa aku yang alim dengan orang yang jahil secara zahir haja sambatannya, secara hakikat sama-sama bungul. Cuman jangan disambat, itu aja masalahnya. Jangan disambat. Batamu pian orang yang bungul sama kita pada bengol aja. Disambat jangan kada boleh disambat tuh. Itu tuh pandangan hati aja supaya kita bersifat tawadhu. Apa negarang dalam tawadhu itu nasa kurang-kurang tawadhu zahir yang kita amalkan itu sakurang-kurang. Menganggap akulah yang paling banyak dosa. Saduniaan, dunia internasional. Akulah pembanyaknya dosa.
Nah, padahal kita cangkal beribadah tuh. Jangan memang dasar menggawe dosa juga kada kayak itu. Nah, dosa kita tuh sebenarnya amun kita teliti dasar banyak. Nah, apalagi yang kita kada menyadari banyak. Sembahyang aja kita berdosa, dosa kada khusyuk, dosa kada macam-macam Nah, menyadari kita banyak dosa, ada wani kita menghinakan orang. Nah, apalagi kita sadar bahwa kita ini makhluk dijadikan Allah. Nah, kita ini fana, yang bersifat baqa hanya Allah. Apa arti fana? Kada pernah kawas selamanya, kada pernah berisi selamanya. Maka disebutlah kita ini fakir, kada pernah berisi selamanya. Ada tapi pun orang ada di diri kita nih ada, tapi kesugihan Allah. Maka selamanya kita ini fakir. Nah, kesadaran bahwa kita ini selamanya fakir, kada pernah berisi apa-apa, dan juga kita sadar benar bahwa kita ini kada pernah kawa apa-apa, pana, inilah hakikat tawadhu ngarannya. Nah, amun kita belum mau duduk di situ, duduk di kehambaan ini, nah, menyadari bahwa seorang itu kada pernah kawa apa-apa, yang ada ini kebaikan orang aja, kada mau kita duduk di situ, selamanya kita tahijab, kada melihat lawan kebaikan Allah Ta'ala. Nah, itu melihat nah ini, tapi inilah hakikat hati. Syariat tetap berlaku. Nah, kalau pang melihat bini misalnya anak ada bersembahyangan, maka anak ganal sudah, bini nyatanya ganal, saraba-rabanya ganal. Nah, bini ini yang anak sudah ganalan juga sudah, ada yang 20 umur, ada yang 19, ada yang 15, kada bersembahyangan. Nah, apa gawiannya? Main futsal berjamaah di rumah. Hari Juhur futsal berjamaah di rumah. Nah, jadi kita yang laki ini melihat, imbah belajar pang malam ini, lalu melihat. Jadi dasar bujur aja. Dasar bujur. Aku sembahyang kada bisa apa-apa, biniku kada bisa apa-apa. Betul berdiam tahu seorang dia sembahyang luput naranya nenek. Luput. Nah, syariat tetap berlaku. Pandangan hati dibujurakan, syariat dijalankan. Bawahi bini sembahyang, anak disuruh sembahyang, dilajari. Nah, kayak itu. Bila bini dua, tak banyak gawian. Nah, keduanya dilajari. Makanya kada usah lu anak berpikir babini, mun seikung aja sudah banyak dosa kita. Nah, yang seikung tuh nah, soalnya pian melajari sifat 20 lom bini. Sada suasa kok tuh berdosa pian tuh, tahu ulun lah. Melajari bini bodoh soalah. Kada suah, yang suah melajari bini mandi wajibnya selalu bang. Itu aja yang suah. Melajari bini bodoh, sembahyang, kayak pasujud, kayak paruku, kada suah. Melajari bini masalah kayak apa akhlak hati, kayak apa supaya kita bersifat tawadhu, supaya sifat sabar, bisa kada suah juga kok. Nah, maka babininya kita padahal ada kewajiban kita sebagai laki, kada digawi, berdosa tuh. Nah, berdosa. Jadi jangan sampai kita tak ambil pemahaman yang salah. Aku mengamalkan sunnah aja. Sunnah nih. Bujur babini 2, 3 itu memang sunnah. Bujur. Mantangan sugih. Mantangan yang amas berhembur di rumah. Sugih lalu babini mengamalkan sunnah aja. Kenapa? Tatamu guru yang pembinian juga misalnya. Nah, lalu gurunya itu menyuruh nyawa bini aja, sugih aja. Nah, sekalinya bini yang pertama kada suah dilajari sifat 20. Apalagi bini yang kedua, yang ketiga. Nah, ini narannya menambah-nambah dosa. Nah, ini dipahami kita nih. Anak seikung pulang. Ada tugas laki itu, tugas abah. Karena anak 2, banyak pulang tugas. Maka itu jangan kita tadi asal babini, asal baulah anak, kada memikirkan kewajiban. Nah, jadi perlu diketahui bahwa babini itu memang sunnah, tapi menimbulkan perkara-perkara yang sifatnya wajib. Nah, ini wallahu a'lam.